Shalom Alaihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh berjumpa karena kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami sanggup mengetahui dan mengerti kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 16 September 2020 kita akan belajar dari Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-18 dan 19. Kolose pasal yang ketiga ayat 18 dan 19. Judulnya adalah terjaga keharmonisannya. Terjaga keharmonisannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang saya maksud adalah keharmonisan hubungan suami istri. Untuk menjaga keharmonisan itu, maka perlu ada sikap yang benar. Ayat-ayat ini memang berbicara mengenai hubungan suami istri. Tetapi ini juga tidak salah kalau dipelajari oleh saudara-saudari yang masih lajang, para pemuda-pemudi, sebagai persiapan kalau nanti memasuki dunia keluarga, atau bahkan yang sekarang sedang mengikuti katekisasi pranikah. Ini sangat penting ayat-ayat ini. Sikap yang pertama yang harus kita lihat di sini adalah sikap seorang istri. Ayat 18 kita akan membacanya. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ada satu kata yang menarik di sini, yaitu kata tunduk. Kata tunduk di ayat ini dalam bahasa Yunaninya adalah hupotaseste. Hupotaseste. Ini sebuah kata yang berkala kini dan bentuknya adalah imperatif atau imperatif kini dari kata hupotasso. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang namanya hupotasso itu adalah menempatkan diri di bawah. Menempatkan diri di bawah. Dasarnya apa? Dasarnya kesadaran. Menempatkan diri di bawah suami, dasarnya kesadaran. Alasannya apa? Alasannya apa harus menempatkan diri di bawah suami? Alasannya ya memang seperti itu hidup di dalam Tuhan. Tadi ayatnya berbicara demikian. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi ini dasarnya. Dasarnya kenapa istri harus tunduk kepada suami. Dasarnya kenapa istri harus menempatkan diri secara sukarela di bawah suami. Karena memang ya seperti itu hidup di dalam Tuhan. Jadi seorang istri harus menempatkan diri di bawah suami bukan karena paksaan. Bukan karena paksaan. Tetapi karena kesadaran. Dan juga karena memang harus seperti itu. Hidup di dalam Tuhan. Ini sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang istri. Dengan sukarela menempatkan diri di bawah suami. Oleh karena hidup di dalam Tuhan, ya seperti itu. Memang pada dasarnya istri harus tunduk kepada suami. Inilah sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang istri. Lalu sikap seorang suami itu ada di ayat yang ke-19 kita baca. Hei suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ada dua sikap di sini. Yang pertama, kasihlah istrimu. Kata kasih yang dipakai di sini agapate. Ini juga imperatif kini.
Menariknya ya, yang dipakai di sini kata dasarnya itu agape. Agape. Bukan storge, tapi agape. Jadi di sini seorang suami harus bersikap mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Sikap yang kedua, jangan berlaku kasar. Kata berlaku kasar di dalam bahasa Yunani adalah pikraineste. Ini juga imperatif ini. Dari kata dasar pikraino. Artinya adalah membuat kepahitan. Jadi seorang suami jangan membuat kepahitan di hati istri. Baik melalui perkataan maupun melalui tindakan. Suami harus menjauhi hal-hal yang membuat hati istrinya pahit atau ada kepahitan di dalam istrinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini penting. Ini penting. Karena kalau ada sikap yang membuat kepahitan bagi istri, sangat menyakitkan itu. Dan itu akan berlangsung lama. Jadi suami harus menghindari ini. Sikap suami harus jangan berlaku kasar. Jangan menimbulkan kepahitan di dalam diri istri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya sengaja mengambil ayat ini untuk mengingatkan kembali kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari saat ini. Bagi Bapak Ibu, saya mengingatkan melalui firman Tuhan ini untuk masing-masing mengambil sikap yang benar sehingga terjaga keharmonisan. Hai para istri, tunduk, tempatkan dengan sukarela di bawah suami. Hai para suami, kasih istri terus-menerus dan sungguh-sungguh. Dan jangan membuat kepahitan di hati istrimu. Bagi para muda-mudi, siapkan kalau ingin memasuki dunia keluarga. Mempunyai sikap yang benar antara hubungan antara suami dan istri. Mempunyai sikap yang benar. Dan ini harus menjadi pelajaran awal bagi para muda-mudi ketika hendak memasuki dunia keluarga. Tetapi secara khusus, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami. 25 tahun kami berkeluarga. Tuhan sudah menolong sampai usia pernikahan 25 tahun. Kata orang ini pernikahan perak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bukan berarti kami sempurna, tidak. Justru ayat ini saya ambil untuk apa? Mengingatkan kami kembali. Biarlah saya sebagai suami itu mengasihi istri dengan sungguh-sungguh dan tidak berlaku kasar, tidak menimbulkan kepahitan di dalam dirinya. Dan biarlah istri saya juga berusaha untuk terus tunduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu tidak mudah. Tantangan demi tantangan ada. Yang harus diperhatikan di sini, janganlah kesalahan-kesalahan, apalagi kesalahan kecil, membuat kita kendor untuk bersikap yang benar, sehingga keharmonisan itu bisa terjaga. Jangan sampai kesalahan kecil itu membuat kita kendor. Jangan sampai kesalahan kecil membuat kendor suaminya tidak lagi mengasihi istrinya. Jangan sampai kesalahan kecil istrinya membuat suaminya bertindak kasar sehingga menimbulkan kepahitan. Jangan sampai kesalahan kecil membuat istri tidak tunduk kepada suaminya. Jangan sampai karena kesalahan-kesalahan itu, apalagi kesalahan kecil, membuat kita kendor untuk bersikap benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hubungan suami istri ini sangat fundamental, sangat penting. Karena dari hubungan ini akan berpengaruh dalam kehidupan keluarga. Dan ketika hubungan ini harmonis, keluarga akan harmonis. Dan ketika keluarga harmonis, gereja akan harmonis. Jadi keluarga-keluarga jemaat itu harmonis, maka gereja juga akan harmonis. Jadi hubungan suami istri ini sangat penting.
Maka hai istri-istri, tunduklah dengan sukarela kepada suamimu. Hai suami-suami, kasih istri dengan sungguh dan terus-menerus di dalam hidupmu. Dan jangan menimbulkan kepahitan di hati istrimu. Keharmonisan bisa terjaga jikalau kita sungguh mempunyai sikap itu. 25 tahun bagi kami dijaga oleh Tuhan karena kami berusaha untuk menjaga keharmonisan itu dengan berusaha untuk bersikap benar, baik istri saya maupun saya. Dan Bapak Ibu, saya berdoa kiranya Bapak Ibu bisa juga tetap harmonis hubungan suami dan istri. Dan juga anak-anak muda, pakai ini menjadi pelajaran untuk kalian memasuki dunia keluarga. Ingin kehidupan harmonis? Mari jaga sikap, baik istri maupun suami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk ayat ini yang kami pelajari dan membuat kami diingatkan kembali untuk menjaga sikap baik sebagai istri maupun suami. Dan kami bersyukur sebagai muda-mudi kami diberikan pelajaran ini untuk bisa mempersiapkan diri ketika nanti memasuki dunia keluarga. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukannya. Sehingga hubungan kami suami istri tetap harmonis dan bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang siap untuk menjaga sikap berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.